Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Biasakan nonton sampai selesai, berikan komentar, like videonya jika suka, dan bagikan link videonya. Subscribe. Dia kenal rupa-rupanya saya. Menegakkan kebenaran itu jangan pernah takut. Antum ini kan sholat. Dan menegakkan kebenaran jangan di belakang sana. Depan-depan tembak secara terbuka. Itu as-sakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Nah, jadi maksud saya dakwah sekarang ini gak usah pakai singgung. Jokowi dan Prabowo gak pakai singgung. Bansos dibagi-bagi. Begitu. Bermain terbuka kawan. Ini ustadz-ustadz kita. Ya tidak pilih yang amanah neraka. Allah. Ustadz bagaimana ini? Terus terang, jujur menjawab. Kami dalam barisan Anies Baswedan. Kalah atau menang, kami tetap dalam konsep perubahan. Lebih baik kalah secara terhormat daripada menang dengan cara cu. Laki-laki itu kawan, laki-laki. Apalagi kan ibu bapak dapat di mana imam pimpin sholat, jamaahnya di bawah kacau. Enggak, tertib. Mulai imam berdiri, semuanya ikut berdiri. Imam belum habis sujud, di bawah, di belakang belum sujud. Tunggu imam duluan. Imam belum berdiri, ikut imam. Gitulah. Sholat secara filosofis menggambarkan sikap seorang pemimpin. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang bertanggung jawab. Nanti Ustadz kalau dia batal wudunya, yang di belakang dia yang maju. Inilah semua gambaran ibadah dalam Islam adalah aspek daripada mengejawantahkan nilai-nilai kehidupan pribadi, rumah tangga, konsep hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Coba perhatikan disiplinnya sang imam, diikuti oleh makmum, kecuali makmum yang kecil-kecil tuh, Upin dan Ipin itu yang suka ribut. Iya kan? Saya ajak anak saya umur 4 tahun sholat berjamaah di samping saya. Dia bukan sholat, pikirannya tidak khusyuk. Karena tangannya, jarinya bukan di dada, di kuping, di apa hidung, ngupil. Kira-kira Ustadz, ibadahnya diterima atau tidak? Insya Allah diterima. Saya baru masuk Islam, nggak tahu jumlah rakaat sholat. Sholat subuh saya suruh bini yang jadi imam. Karena saya baru habis disunat, tak bisa berdiri. Inilah kurang jelas ya. Saya baru masuk Islam, tak bisa sholat, baru 3 hari disunat. Saya suruh bini yang jadi imam. Berapa rakaat? 20 rakaat. Ibu bapak bayangkan, kiblatnya ke sana, kami tengok ke jendela. Kiblatnya melintang-melintang, membaca suratul Fatihah pun masih dengan menggunakan huruf Latin karena baru masuk. Pertanyaan saya, waktu kami suami istri sholat, salah atau benar?
Salah atau benar? Yang jujur Salah atau benar? Salah atau benar? Coba yang benar angkat tangan. Coba yang benar. Bagus Bu. Bagus. Berarti memang cuma satu orang yang jujur. Inilah watak orang Islam yang jujur. Ibu bapak, sahnya seorang dari dia sholat itu bukan karena bacaan makhrajnya bagus, bukan karena sikapnya bagus, bukan karena rokaatnya terpenuhi, bukan. Innamal a'malun bin. Supaya lebih jelas begini, sholat zuhur jam 12 lewat 25 menit, antum berwudu jam 12 lewat 10 menit, 15 menit lagi antum akan sholat fardu. Tapi dalam waktu itu antum akan kembali ke rahmatullah. Wa magala li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Waktunya sudah tiba, antum wafat. Ini lebih gampang dipahami ya. Saya mau tanya, antum sudah sholat atau belum itu? Sudah dihitung sholat atau belum? Coba angkat tangan mana yang sudah. Jadi berani kan? Yang tidak berani angkat tangan, itulah golongannya Jokowi. Sudah. Tak perlu lama-lama saya ceramah, cukup. Saya sudah paham mental orang pemenang. Makanya masjid ini lama berdiri ini. Karena Allah tahu. Jadi itu yang bikin Islam itu kacau. Kunut ribut, tidak kunut ribut. Bikin Islamirat bid'ah. Ini berislam tapi dangkal, beragama Islam tapi tidak pandai menjaga rahasia kesucian ibadah, kesucian ukhuwah Islamiyah. Padahal sekolahnya di Mesir, sekolahnya di Madinah, dakwanya bidah kafir, dolah apa? Sesat. Ini komplotan-komplotan yang suka membidah-bidahkan sama-sama Islam. Giliran kepada kafir tidak berani. Giliran kepada kezaliman rezim tidak berani. Kalau saya mau lebih panjang lagi, bukan ilmu saya. Nabi Musa itu kan pernah ditanya oleh Allah. Dari mana Musa? Dari membimbing Bani Israel melewati gurun padang Sinai. Apa yang hendak kamu mau tanyakan Musa? Karena Musa itu kalau mau berbicara dengan Allah, dia minta. Dalam risalah para nabi, cuma 2 nabi yang bertemu langsung dengan Allah, Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Musa. Tanya Musa, mana yang engkau sukai semua ibadahku ya Allah? Saya berpuasa Senin Kemis, saya aktif sholat, saya puasa. Kata Allah, bukan itu yang aku sukai. Dan ini betul-betul Jokowi sangat memahami. Dengar dulu. Jokowi sangat paham antum punya mental semua. Dia tahu secara psikologis bagaimana membujuk hati orang Islam. Yang paling aku sukai ibadahmu Musa adalah ketika kau menjawab seorang saudaramu yang lagi bukan batu. Itu ibadah paling tinggi.
Kita kan menginginkan Anies jadi presiden. Untuk apa? Merubah mindset bangsa kita. Nih, 9 cacing yang menguasai pemerintahan kita. 9 naga. Orang-orang kafir, bahkan yang tadinya anggota-anggota parlemen, orang-orang DPR yang kritis, gak berani sekarang. Kalau istilah orang Padang, takwi. Takwi itu bahasa Arab. Munafiq itu juga bahasa Arab asli, bukan munafik. Bahasa Arab yang betul munafiq. Ada lagi yang lebih parah, panjile. Panjile, takwi, munafiq. Ini kalau sudah ada di pikiran anggota parlemen, rusak negara ini. Kita berdoa saja, ya Allah, mudah-mudahan negara kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Orang sholat kan begitu. Coba kita lihat dari belakang. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Imamnya berdiri ruku, makmumnya ruku. Ikuti irama imam. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang kepada Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu anhu, ketika mereka menghunus pedang untuk membunuh seorang raja, kata Nabi Muhammad, apakah dia Islam? Apakah dia sholat? Dia sholat ya Rasul. Kalau dia Muslim, dia sholat. Jangan coba-coba kalian ganggu. Kafir sudah baca taktik itu. Bagaimana supaya kita bisa kuasai mayoritas Islam di Indonesia? Jadikan ulamanya jadi wakil presiden. Nah ini sekarang, ini Ma'ruf Amin. 10 tahun kita menderita. Sekarang siapa Ustadz jadi presiden? Wallahu alam, belum resmi. Mudah-mudahan Anies, tapi kita berdoa. Kalaupun Prabowo atau Ganjar jadi presiden, kita legowo. Kita terus berdoa. Kita khawatir Ustadz, jangan-jangan Prabowo meninggal dunia di perjalanan. Antum bukan Tuhan. Yang tahu umur orang adalah Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabahu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jangan lihat ini Pak Haji rambut putih, dia duluan meninggal daripada saya. Belum tentu, antum baru puluhan tahun. Bisa jadi antum usia muda lebih dulu mati. Nanti Ustadz kalau Prabowo jadi presiden, dia meninggal, Gibran jadi presiden. Siapa tahu Gibran yang duluan mati. Kan begitu. Jangan begitu mengandai-andai. Amin ya Rabbal. Gibran juga itu orang Islam. Kita sudah habis bertarung kan. Pesta sudah selesai. Yang tersisa adalah belanga dan piring-piring kotor. Cuci baik-baik. Sudahlah perkelahian ini. Hiduplah satu saf, hiduplah berjamaah dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Doakan, alhamdulillah ya Allah. Yang penting ke depan bukan Joko Widodo lagi. Allahu Akbar. Yang penting bukan Joko Widodo lagi. Dia mau Prabowo, dia mau Anies, dia mau Ganjar. Tak peduli ambo. Saya hanya menghimbau kepada jamaah berdoa, munajat, siapapun jadi presiden. Resmi pengumuman KPU kita doakan. Siapa tahu Prabowo. Dulu kan kita dukung Prabowo ya. Sampai keluar masuk penjara kami ini gara-gara dukung Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini ustadznya keras. Wah, keras bagaimana? Kalau belum masuk penjara belum keras. Masuk penjara dulu baru betul-betul keras. Dan kalau di penjara
Jangan pakai suruh bela. Ini kan kalau sudah ditangkap cari pengacara, cari lawyers. Saya ibu bapak ditangkap di penjara, banyak yang menawarkan diri jadi pembela. Saya katakan, Allah pembelaku yang agung. Allah yang akan membebaskan saya dari jeruji besi. Bas. Jumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya berdakwah dari Bangko, Jambi, keliling Indonesia dari tahun 2008 sampai sekarang. Insya Allah watak dan suara Yahya Walodi tetap begitu. Gak pernah pakai sopir, gak pernah pakai pembantu. Saya kemana-mana dengan anak istri. Menjadi contoh bagi umat. Mari kita bersatu. Berdiri kita sama tinggi, duduk kita sama rendah. Tadi kami banyak berbincang-bincang. Kata Pak Haji Isra Majid, beliau ini juga paham betul keadaan kondisi negara secara teologis. Bahwa kita orang Islam ini sudah tidak saling percaya. Lebih percaya kita kepada orang kafir. Padahal mereka minoritas. Ini. Coba lihat. Sama-sama Muslim saling menjelekkan. Ulama, para kiai, hanya karena pilpres main pecat. Ada kiai dipecat, kayak polisi dan tentara dipecat. Aduh, rusak Islam. Siapa yang mendukung Anies, siapa yang mendukung Prabowo, siapa yang mendukung Ganjar, ulama diseret ke dalam arena politik praktis. Inilah satu cara orang kafir untuk membungkam, bahkan menguasai sumber daya alam di Indonesia. Tapi saya kan bukan ulama. Yang menertibkan dunia ini ada 4 orang. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia ini yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga bi saqawatil aqniyah, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini para oligarki, orang-orang yang pegang saham di negara kita, hanya beberapa segelintir makhluk kafir, tapi bisa mengendalikan perekonomian negara kesatuan Republik Indonesia. You coba-coba melawan, dipanggil polisi, tangkap, penjara. Makanya ketua-ketua umum beberapa partai tersandra. Kemana-mana Gibran, ikut pantatnya Gibran. Orang-orang tua-tua, orang tua-tua bikin malu. Yang kita ikuti adalah imam yang apa? Dalam prosedural solat, syariat, syarat solat, kriteria solat, orang yang menjadi imam pertama akhlakul karimah, berakhlak mulia. Jangan jadi imam tapi suka maliang, nolong. Jadi imam berakhlak mulia. Yang kedua, bacaan Qur'annya lebih bagus dari semua yang ada. Itu imam. Yang ketiga, disukai tas jamaah, makmum. Itu kriteria jadi imam. Sama dengan kriteria orang jadi pemimpin, jadi presiden, jadi kepala negara. Cuma bedanya imam tak bisa disogok, kalau jadi presiden bisa disogok.
Ini peran sholat. Jadi aplikasi, realisasi, kontekstualisasi dalam sholat itu tergambar tentang model kepemimpinan. Itu. Kita berdoa saja. Tadi saya tanya ke Pak Isra Majid, kata beliau, insya Allah Ustadz Prabowo yang jadi presiden. Saya agak marah sama beliau. Saya maunya Anies. Tapi tidak apa-apa. Beliau kan juga belum tahu, belum resmi. Siapa tahu tengah malam nanti malaikat datang merubah. Amin ya Robbal. Bisa terjadi itu Ustaz? Enggak, beliau benar. Saya aja tanya tadi, cuma ibu yang di tembok yang bilang betul. Yang lain tak berani. Begitulah watak orang Indonesia. Suka dengan yang salah. Ibu bapak boleh tanya dari Sabang sampai Merauke, kapan pernah saya bersekutu dalam organisasi Islam? Tak pernah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya adalah Islam. Ketika masuk Islam, datang ke masjid, saya tidak pernah ambisi untuk jadi imam. Pertama, saya punya kelakuan, saya ustadz radikal, tidak cocok jadi imam. Satu. Yang kedua, bacaan Al-Quran saya tidak sebaik imam di masjid. Makhraj saya melintang-melintang. Yang ketiga, saya belum bisa memimpin umat Islam dalam ibadah. Tapi kalau dalam perang, insya Allah siap. Allahu Akbar. Gak bisa pimpin dalam ibadah, tapi kalau baku bunuh perang, insya Allah bisa. Saya menghadapi orang kafir itu, ibu bapak, tanya bini saya ini. Ini umur saya sudah 53, sudah jarang sekali berkelahi. Tapi dulu umur saya masih 36 tahun masuk Islam, 37 sampai 48 tahun masih berantam baku hantam dengan orang kafir. Ibu bapak nggak tahu, di perjalanan saya ceramah di Sulawesi, mereka cegat di tengah jalan, baku pukul dengan kafir. Ada orang Islam bela? Enggak. Bocor kepala saya, mobil saya pun dibakar. Tanya, mana Ustadz mobilnya? Selesai, sudah habis. Tidak ada, saya lapor ke masyarakat, ke jamaah. Bela saya diganggu. Jangan begitu. Hidup dan matimu terserah Allah yang menentukan. Amin ya Rabbal. Pejuang sejati tidak berharap pertolongan makhluk, dia bergantung hanya kepada Allah. Makanya saya kalau mau tutup ceramah selalu bilang kepada jamaah, doakan kami sekeluarga. Doanya gampang, berikan Yahya itu usia, kesehatan, dan keberanian di dalam menegakkan agama. Itu saja. Gak perlu ibu bapak dampingi saya. Berat, dakwah saya berat. Ada beberapa orang mencoba-coba ikut berdakwah dengan saya. Baru 1 hari sudah menyerap pulang, menangis, tak kencing-kencing di celana. Dilempar batu di daerah Sulawesi, ban mobil ditikam dengan parang. Kami suami istri di Bali, mobil kami dicoret-coret di Bali, dikeroyok. Tak pernah kami mengeluh dan menyerah, takut dalam berdakwah. Ini sudah resiko. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, apa sudah sampai di sini nasib orang Islam? Mari kita tunggu, kita lihat. Mudah-mudahan kepemimpinan setelah Jokowi ini akan ada perubahan di segala kehidupan kita. Perubahan yang dimaksud adalah
adalah perubahan yang dipimpin oleh 3 putra terbaik. Kalau bukan Anies, Prabowo. Kalau bukan Prabowo, Ganjar. Ganjar, Prabowo, Anies. Kita doakan.